Saya mesti bilang bahwa sebagian besar penyakit-penyakit ini sebenarnya lebih banyak karena penyakit hati, psikosomatik yang saya bilang tadi. Apa sih sebenarnya hikmah sehat setelah kita berhasil menahan yang basic ini dan juga kita berhasil untuk pengendalian diri itu? Dan ternyata ya jelas ya bahwa kita kan tidak makan tidak minum. Ketika tidak makan tidak minum maknanya adalah pengendalian diri, mengatur konsumsi apa yang kita makan. Ya. Jadi ada kita makan 3 hari, biasanya sebelum berpuasa kita melakukan makan 3 kali sehari. Sekarang kita melakukannya 2 kali sehari pada saat puasa Ramadan kemarin. Dan dalam pengurangan ini secara teori mestinya juga akan terjadi pengurangan asupan kalori. Nah, jadi harus terjadi pengurangan asupan kalori. Jadi kalau dari sudut hikmah sehat yang kita dapat, hikmah sehat yang kita dapat yaitu apabila tadi berat badan kita itu mestinya turun. Nah pertanyaan lagi, kemarin kita berat badannya turun nggak selama puasa? Tidak, nah tadi mungkin kita tidak termasuk yang, ya mohon maaf ini kita mungkin dari sudut kesehatan ya tidak mendapat sehatnya. Satu, yang ibadah-ibadah lain Allah yang menilai ya dengan tahajud kita, taraweh kita, ya kemudian khatam Al-Quran kita itu Allah yang menilai. Tapi kalau dari sudut kesehatan kita sebenarnya tidak mendapat hikmah kesehat karena secara teori ketika ada pengurangan asupan kalori berat badan mestinya turun. Ya macam-macam lah, rata-rata kurang 5% memang. Dan yang menarik lagi, kami pernah melakukan studi pengurangan dari makan ini, ya kemudian juga proses yang terjadi tetap kita laksanakan, tetap aktivitas dan segala macam, itu ternyata setelah kita berpuasa, memang akan terjadi tadi penurunan asupan kalori, kemudian akan terjadi juga asupan kalori tadi sudah jelas, dan kemudian juga akan terjadi penurunan berat badan. Dan kami pernah melakukan penelitian pada sekelompok petugas medis, ada dokter, perawat, dan ahli gizi di situ, juga terjadi penurunan kadar lemak darah, komposisi. Jadi kita menilai komposisi tubuh seseorang, ya, bukan sekedar melihat berat badan, tinggi badan, tapi komposisi tubuhnya pada sebelum berpuasa, 28 hari, jadi minggu terakhir, dan kemudian 1 bulan setelah itu. Jadi di dalam proses ini kita melihat bahwa ternyata ya kandungan yang turun itu adalah lemak, komposisi lemak kita turun. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam riset tersebut proteinnya tidak turun. Artinya apa? Kita tahu protein ini adalah suatu hal yang penting untuk daya tahan tubuh, untuk mengganti jaringan-jaringan kita yang rusak. Jadi kalau istilah dulu atau kita baca lagi misalnya buku anak SD atau SMP, pelajaran ini yang namanya protein itu adalah pembangun gitu ya. Jadi pembangun dia untuk membangun tubuh kita ini. Ya sebenarnya juga lebih dalam lagi ya faktor daya tahan imun imun kita segala macam itu ada di protein. Nah, di dalam Ramadan kemarin itu ya ini kalau saya bilang tadi secara teori kalau kita benar-benar melakukan asupan kalori makanan yang berkurang, ya itu yang terjadi adalah bahwa akan ada penurunan berat badan, akan ada penurunan komposisi lemak tubuh, dan tidak terjadi penurunan protein di dalam tubuh kita. Jadi ini poin penting ketika kita kemarin berpuasa dengan baik. Itu baru satu sisi. Kemudian di sisi lain pengendalian diri. Nah ini yang lebih penting sebenarnya ya di satu sisi. Dan apa yang kita kerjakan, amalan-amalan kita kerjakan. Kita melakukan meningkatkan baca tilawah Quran kita. Ya kemudian kita juga meningkatkan zikir kita, ya istighfar kita. Ini adalah energi positif buat tubuh kita. Ini juga sebenarnya adalah pengobatan buat tubuh kita. Ya kenapa? Karena dengan hal-hal seperti gitu maka berbagai macam rasa cemas. Ini jelas saja saya bilang tadi saya sudah mulai praktek, memang belum bertemu pasien tapi secara telemedicine.
itu boleh dibilang dari pasien-pasien yang melakukan konsultasi itu 80% merasa saya cemas dok terhadap COVID ini. Saya tanya Bapak Ibu keluar rumah nggak? Wah nggak berani saya keluar rumah karena cemas takut tadi. Nah ini tadi nih, insya Allah kalau kita tadi di dalam 1 bulan pertama itu benar-benar melakukan zikir yang meningkat, kemudian istighfar kita meningkat, bacaan Al-Quran kita meningkat, ini akan mengurangi nih rasa cemas kita itu akan kurang sebenarnya. Ya bahkan ada satu satu riset kecil-kecilan pada sekelompok orang yang nadinya itu diperiksa, nadi awalnya itu sekitar 100-an, diminta untuk membaca Al-Quran untuk beberapa ain aja begitu ya. Itu apa yang terjadi? Ya terjadi penurunan nadi. Jadi dia sudah pasti tuh ketika dia membaca Al-Quran, pikirannya menjadi tentu konsentrasi dengan baca Al-Quran, bukan baca Al-Quran pikirannya kemana-mana atau asal baca, tentu tidak. Ya walaupun ya sebahagian kan tahulah ujung-ujungnya begitu ya ketika arti dari ini, tapi oke lah pun juga tidak tahu artinya, tapi itu ketika kita benar-benar memasrahkan diri, benar-benar kita baca Al-Quran, itu heart rate kita akan menurun begitu ya, walaupun itu studi kecil-kecilan begitu. Jadi turun itu heart rate bisa sampai 10-20%. Jadi yang tadinya awal 100 mungkin karena kecemasan dia bisa turun 90, 80 gitu. Jadi sekali lagi tadi ya bahwa poinnya ketika tadi asupan makan sudah berhasil, ya poin yang tadi pengendalian diri tadi, mestinya kita sudah berhasil. Saya mesti bilang bahwa sebagian besar penyakit-penyakit ini sebenarnya lebih banyak karena penyakit hati, psikosomatik yang saya bilang tadi. Pasien orang sakit kepala, ya tidak jelas ini sakit kepala dalam kondisi COVID begini, dikit-dikit sakit kepala, ototnya itu pegel-pegel, dan fibromialgia itu sebenarnya faktor psikis yang dominan. Ini kita bicara yang memang direct dulu, ya artinya memang yang langsung, ya. Kemudian lagi misalnya tangan kesemutan, gemeteran, sempoyongan, itu adalah tanda-tanda psikosomatik sebenarnya. Kalau tentu kita pastikan bahwa tidak ada penyakit. Tapi ketika tadi sakit kepala ada demam, ya jelas demamnya ini yang menyebabkan sakit kepala. Atau tadi sakit kepala, giginya juga sakit, ya ini sakit kepala karena gigi. Tapi kalau kita lihat mata tidak ada masalah, ya kita juga tidak infeksi, ya gigi juga nggak ada masalah, kok sakit kepala? Itu tadi mungkin faktor psikis. Kemudian juga termasuk juga misalnya hal-hal yang prinsip, impotensi itu sebagian besar juga karena faktor psikis misal. Ya kemudian juga asam lambung tinggi, itu riset kami menunjukkan bahwa sebenarnya 70-80% pasien-pasien sakit MAH itu sebenarnya sakit MAH yang fungsional. Jadi kalau kita lakukan endoskopi itu tidak ditemukan kelainan, itu karena memang asam lambung yang tinggi. Asam lambung yang tinggi berlebih-lebihan karena faktor stres tadi, gitu loh. Jadi karena faktor stres tadi.